Kali ini saya teman lama yang sudah lama tidak pernah ketemu juga, tapi masih di dunia yang sama. Dia dulu sempat builder custom motor-motor yang aneh-aneh lah. Langsung saja saya kenalkan teman saya yang sudah hadir di studio kali ini. Apa kabar, Bro? Hai bro, sehat. Sehat. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik. Asik. Kelihatan tambah muda aja sekarang. Alhamdulillah, semangat muda. Ya, mungkin teman-teman belum mengenali namanya siapa dan gitu. Silakan dikenalkan. Halo bro, sebelumnya thank you banget udah diundang di podcast yang fenomenal. Amin. Barbar. Barbar. Cafe ya. Kenalin, nama gue Ruli. Kebetulan profesi gue arsitek begitu. Dan kebetulan sama-sama penggemar otomotif, khususnya roda 2 gitu. Kalau di dunia motor mungkin sedikit lebih dikenal dengan nama Bone Riders Incorporation gitu. Sedikit aja deh perkenalan. Oke. Iya. Ini ya, Bone Rider ya? Iya. INC. Incorporation. Ya. Loh, itu berarti sesuatu kayak company gitu? Ya, kalau cerita sejarahnya sebenarnya ini lebih kepada self branding awalnya. Gitu, self branding dimana kayak dari zaman dulu itu kan biasanya kalau sampai sekarang tuh masih dipakai yang identik tuh kayak pilot itu di helm itu ada namanya gitu kan, panggilannya macam-macam gitu. Dan kebetulan yang terbesit adalah Bone Riders. Bone Riders itu sebenarnya nama ya, self branding gitu ya. Itu filosofinya Bone Riders itu adalah pengendara tulang gitu. Jadi dibalik juga bisa sih, tulang pengendara. Jadi apapun jenis motornya, karena kita seneng naik motor gitu ya, jadi bisa touring kemana-mana tanpa dibatasi motor. Baik. Kalau pada filosofi custom itu ya tulang pengendara, karena setiap motor itu kan ada frame-nya, ada tulangnya gitu. Itu merupakan identitas atau DNA kita biasanya gitu. Oke. Nah, terus kemudian kalau setahu saya dikoreksi kalau salah, itu Anda ini solo rider atau ada klubnya atau bagaimana? Ya, tentunya samalah seperti teman-teman yang lain ya. Kita mulai dari baby ya kan, dari pemula begitu ya. Langlang buana sana kemari gitu ya. Kalau bicara klub ya mungkin nggak banyak pengalaman saya gitu, tapi memang kalau bicara riding, karena konsepsinya Syara Brothers itu bukan batasannya, bukan apa patch Anda gitu, atau motor apa Anda punya, atau how big your engine gitu, tapi lebih kepada seberapa Anda bisa bergaul dan menjadikan brothers gitu. Gitu. Jadi dalam perjalanannya ya biasa-biasa aja sih. Gitu. Jadi ini Bro Ruli sendiri tuh kalau di klubnya malah kurang tertarik ya? Oke, harus jujur ya. Iya, jujur aja. Maka lalu kenapa jadi INC Incorporation? Karena kita nggak munafik ya, dalam sebuah perjalanan hidup, entah Anda berkarir atau entah Anda berbisnis utamanya begitu ya, berkomunitas, apapun komunitasnya, apalagi di jalur hobi itu kan potensi awalnya itu adalah mengembangkan potensi networking. Iya, betul. Dari networking itu karena kita sama-sama satu hobi, walaupun baru kenal, biasanya begitu secara profesional itu kadang-kadang suka jadi pelumas gitu. Ngobrolin bisnisnya cuma 20 menit gitu, ngobrolnya bisa 1-2 sampai dengan 2 jam gitu. Jadi memang ada on purpose-nya ke sana gitu. Oh, tadi disebutkan bisnis ya? Ya. Berarti kadang ada ini dihubungkan dengan bisnis dan sebagainya begitu ya? Iya. Iya, jadi Anda lebih konsen di Bone Rider itu sendiri ya sebagai incorporation daripada di klub-klub begitu. Iya betul, karena memang dalam perjalanannya awalnya memang hobi ya, lahir di dunia hobi karena kebetulan orang tua juga hobi otomotif begitu. Mau tidak mau kan biasanya begitu ya, darahnya ngalir gitu, jadi sebuah kebiasaan. Tapi dalam perjalanan memang khususnya di dunia bisnis kita nggak pungkiri bahwa dengan komunitas atau society apapun kita kan juga punya kepentingan untuk networking. Nah, dari networking itulah lalu kemudian kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita punya. Nah, kebetulan prinsip saya itu bukan lifestyler gitu ya. Walaupun awalnya pernah jadi lifestyler gitu ya. Tapi saya sadari bahwa bermain otomotif, khususnya roda 2 gitu, itu bukan gaya hidup, tapi the way of life. Cara hidup.
Wah, Gitu. itu bisa dijelaskan the way of life di dalam biker. Ini dalam versi saya ya. Iya, nggak apa-apa, Dalam nggak versi masalah saya. dalam versi apapun, tapi yang jelas kita semakin tahu nih. Iya. Tapi saya lebih tertarik mengulas ini lagi, brotherhood-nya, karena kan Bone Rider, Bone Rider ini kan namanya brotherhood-nya didapat dari mana itu? Ya, sekarang kan tak kenal maka tak sayang kan begitu. Ya. Lalu kemudian setelah sayang, kenal, trust-nya muncul gitu kan. Kita hidup kan berhobi ria ini tidak terlepas daripada kebutuhan, bro. Nggak, kebutuhan rumah tangga, keluarga besar begitu. Kalau lalu kita bisa memonetize-kan dari apa namanya dari hobi itu sendiri begitu. Yang sifatnya bukan membisniskan hobi, tapi memunculkan bisnis dari hobi. Menurut saya itu sah-sah saja. Semasa profesional. Ya, lalu kemudian dalam perjalanannya awalnya iseng-iseng, bro. Saya tuh seneng custom gitu ya, custom sendiri gitu. Terus mulailah aksesoris bikin sendiri gitu. Tapi kok alhamdulillah teman-teman pada suka nanya gitu, bro belinya di mana? Gitu. Muncullah side business lah ceritanya gitu, bahwa idenya muncul di situ. Ya, ternyata apa yang kita pakai disukain sama orang. Seperti konsepnya barbar lah. Awalnya itu adalah bagaimana memfasilitasi teman-teman, gitu kan? Artinya ada kebermanfaatan secara positif. Gitu. Awalnya begitu. Tapi lalu kemudian setelah berkembang, produktivitas berkembang, otomatis kan saya melihat ini jadi seperti ladang bukan ladang bisnis ya, tapi ladang di mana kita bisa berladang bersama gitu. Kita bisa buka kesempatan kerja untuk orang, kan begitu. Nah, makanya arah dan cita-citanya itu menjadi corporation. Ya, di dalam koridornya di dalam hobi ya. Hobi kurang lebih seperti itu. Gitu, bro. Oh, baik. Ya, lumayan ya kalau begitu ya. Ya. Jadi ternyata dari hobi pun juga akhirnya menjadikan penghasilan. Ya. Terus kemudian tadi disebut customize motor itu di customize kayak apa itu modelnya? Jadi awalnya karena dulu kan suka nongkrong gitu ya di bengkel A, bengkel B, ada bengkel las, ada bengkel engine gitu kan ya. Nah, ya berkreativitas lah awalnya untuk motor sendiri gitu kan, karena ada ada kepengen sesuatu yang beda dari yang lain gitu ya. Nah, lalu kemudian menerapkan itu untuk sendiri. Sama perjalanannya, bro. Dalam perjalanan tiba-tiba ada teman, bro bisa nggak customin motor gue? Nah, saya melihat kesempatan di sini bukan uangnya, tapi kesempatan di mana kita bisa lebih explore pada diri kita. Dan alhamdulillah kok orang percaya sama kita. Nah, ini kan trigger awal ya untuk teman-teman bisa mengembangkan potensi diri dimanapun Anda. Kalau Anda pebisnis ya apa bisnis yang Anda bisa create ya dorong, nggak ada masalah juga. Semasa kembali, tidak membisniskan klub atau organisasi. Iya, di samping bidang studi Anda itu kan di apa ya? Saya arsitek. Arsitek ya. Jadi itu ada hubungannya juga nggak untuk membuat pendesain dan sebagainya? Nah, ini versi saya lagi gitu ya. Jadi kebetulan arsitek ini kan sekolah seni dan sekolah eksak gitu kan. Jadi bagaimana saya mengkonsep sebuah motor itu nggak beda ketika saya mengkonsep sebuah bangunan atau interior. Nggak beda juga ketika kalau dunia musik ya yang di bidang itu gitu. Ada arranger, ada composer gitu. Artinya itu sama, bro. Fashion designer, custom builder, otomotif, arsitek gitu ya, yang merancang dan membangun itu ada benang merahnya. Benang merahnya itu adalah ketika mengkonsep itu seperti ada iramanya gitu. Ada iramanya, ada staccatonya gitu. Jadi memang ya secara experience itu korelatif lah jadi. Gitu ya. Karena sama seperti motor, bro. Kan dulu ada senior yang mengatakan gini ke saya, motor custom itu lalu kemudian boleh dikatakan berhasil gitu ya. Itu hanya kalau si yang punyanya yang pakai yang merasa enak gitu. Dia puas ya. Artinya ketika dipakai sama orang nggak enak gitu. Kenapa? Karena ya custom seperti tailor, seperti baju itu diukur segala sesuatunya gitu, nyaman. Fitnya. Lalu gayanya seperti apa gitu sesuai dengan gayanya. Apa dia gayanya rebellion gitu, apa gayanya memang konservatif gitu. Itu kan itu ada relativitasnya gitu. Dan ada konektivitasnya. Gitu. Tapi pernah membangun yang sampai seperti itu, mulai dari rangka digabung dengan mesin, sudah dikombinasi gitu. Iya, kebetulan sudah. Ya waktu itu lucu itu ada frame-nya apa gitu, engine-nya apa gitu ya, itu dipadu-padankan saja gitu. Tapi memang
ada pemahaman di mana ini mengcustom build gitu ya, atau hanya menempelkan aksesoris, artinya plug and play gitu. Yang menjadi challenge itu adalah ketika, makanya kenapa disebut builder, karena memang berlaku seperti tailor gitu, dia cutting sendiri gitu lah, gitu. Oke. Konsep ini, karena saya dengar Anda kemarin mengadakan bukan seminar ya, tapi dialog sama beberapa klub, terus Anda bicara masalah brotherhood. Gitu. Nah, saya pengen tahu nih ulasannya brotherhood apa, terutama untuk kaum muda nih. Jadi brotherhood itu bagaimana, terus yang terjadi kayak sekarang ini bagaimana? Klub-klub motor itu arahnya masih, karena kan banyak aliran yang masuk, baik dari dalam, baik dari luar, baik dari unsur agama lah dan sebagainya begitu. Mungkin bisa dijelaskan itu ya, Bro ya? Oh, ini berat. Ini kalau berat kudu ngerokok, Bro, boleh nggak? Oh, ya, silakan. Tapi nggak di-endorse, saya nggak di-endorse. Oh iya, oke. Silakan. Oke, yang ditanyakan artinya adalah, konteksnya adalah brotherhood secara harfiah ya, Bro ya? Secara filosofi ya, gitu, bukan sebuah. Ya silakan gitu yang waktu itu disampaikan. Saya kan dengar ceritanya, siapa sih? Yang dipanggil pembicaranya siapa? Oh, ini dari Bone Rider. Nah, saya pengen dengar gitu loh. Kok Bone Rider sampai dipanggil untuk ngobrol seperti itu? Padahal dia secara background itu arsitek, dan saya lihat di media sosial Anda lagi develop suatu kantor, suatu pokoknya namanya arsitek lah ya, mengerjakan seperti itu. Lah kok sampai ke brotherhood itu loh. Dan apa yang disampaikan, karena mereka bilang menarik itu. Nah, saya pengen dengar menariknya itu di mana. Waduh, padahal banyak senior bikers, Bro, yang juga beliau itu sangat hebat dan basicnya arsitek juga gitu. Kebetulan itu relatif. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang brotherhood secara harfiah gitu ya, dan secara filosofis ya, bukan sebuah brand gitu ya. Memang secara fundamental itu saya menganalisa dari batasan-batasan, menganalisa dari persoalan-persoalan yang muncul dari setiap klub lah gitu ya. Punya persoalan yang hampir serupa walaupun tidak sama gitu ya. Kalau menurut saya konsep brotherhood itu adalah, ya itu tagline yang pernah kita bicarakan, how brother are you? How brother are you? Ya. Bagaimana Anda menjadi sejauh mana Anda menjadi brotherhood? Saudara sesungguhnya. Oke. Karena kita sepakat, pasti teman-teman sepakat bahwa yang namanya hobi apapun di otomotif, mau kendaraannya apapun, itu sarana. Yang penting adalah kitanya. Itu adalah satu konteks yang selalu digembar-gemborkan gitu. Tapi nyatanya dalam perjalanan hidup setiap orang mengalami berbagai macam masalah ya, fluktuasi kehidupan dan sebagainya. Kebetulan saya juga pernah melewati itu gitu ya. Pada titik terendah yang sering kali kita harapkan terjadi, yang dalam konteks brother itu saudara itu ternyata tidak muncul. Ini agak pivot nih antara bahwa kendaraannya cuma sekedar sarana saja gitu. Tapi secara fundamental nilai manusianya tidak langgeng gitu. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah manusia. Sejatinya manusia kan, kalau filosofi orang tua Jawa dulu, jadi manungso sing penting iso ngewongke wong kan. Ngewongke wong, memanusiakan manusia. Menganggap orang. Iya, nah sebelum kita lakukan itu ke orang lain, ya kita harus jadi manusia dulu, sadar dulu gitu. Karena hobi itu kan it's just a hobby gitu. Tapi kalau hobi lalu kemudian secara fundamental persaudaraannya sangat kuat gitu kan, itu kan sudah plus. Lalu kemudian ujung-ujungnya kembali ke Bone Riders Inc. gitu. Ujung-ujungnya lalu ada tautan profesional bisnis gitu. Menurut saya itu sah-sah saja. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, filosofi inilah yang menurut saya, Bro, kemarin ingat gak beberapa waktu yang lalu itu ada filosofi kopi. Gitu. Filosofi kopi artinya kopi itu punya filosofi yang sangat dalam. Iya. Menurut saya, kembali bisa dikoreksi kalau saya salah. Sama being bikers, menjadi bikers atau pecinta otomotif roda 2 itu juga syarat dengan filosofi. Salah satunya adalah, maka lalu kemudian kalau ketemu teman-teman muda gitu, saya sarankan untuk teman-teman harus tahu roots-nya seperti apa, akarnya seperti apa.
motornya nggak usah dipikirin, engine-nya nggak usah dipikirin, gayanya nggak usah dipikirin. Yang harus dipikirin itu adalah ketika Anda memilih sebuah style, sebuah gaya, dan Anda berkomunitas, maka lalu kemudian Anda paham tidak roots-nya, akarnya. Kalau sudah paham roots-nya, baru bicara ke depan mau ngapain gitu. Kalau misalkan apalagi klub kan banyak juga yang pakai ADART dan sebagainya, itu sih pilihan, silakan saja. Banyak juga kok komunitas yang sifatnya have fun aja gitu ya, sama-sama punya hobi, misalkan senang motornya warna merah, brandnya apapun, yang penting motornya merah jalan. Nah, itu nilai-nilai yang menurut saya cukup valuable ya. Gitu, itu yang menarik seperti untuk dibahas. Oh begitu. Nah, terus kalau itu brotherhood yang dihubungkan dengan apa namanya profesionalisme ya. Nah, sekarang kalau misalnya apa yang Anda lihat sendiri kalau melihat klub-klub sekarang kan banyak tuh bertumbuh, klub anak muda, terus kemudian alirannya macam-macam begitu ya. Karena aliran itu bukan aliran motor rata-rata, bukan jenis motornya atau mobilnya apapun, tapi ada juga sesuatu yang mengkhususkan diri kan kayak gitu. Itu bagaimana pandangannya? Ya, sejauh semua pada koridor ya, itu nggak ada masalah sih menurut saya gitu. Karena gini, sama ya, sepanjang kita ya kurang lebih hampir 20 tahun lah ya bro, kita main motor gitu ya. Artinya bahwa klub atau komunitas itu didirikan kan berbagai macam latar belakang. Salah satunya misalkan dulu